Assalamualaikum, perkenalkan saya Fatbay. Saya lagi ada di segmen Mini Story. Oke, jadi waktu ini aku ceritanya awal-awal aku merintis karir di Jakarta. Jadi sebenarnya aku kan gak bilang sama orang tua aku kalau aku ikut-ikut syuting kayak gitu. Jadi aku pakai sisa uang tabungan aku untuk aku hidup di Jakarta. Waktu itu aku sempat syuting 1 kali di Bogor. Ya adalah pemasukan. Terus udah kayak gitu, itu tuh uang untuk menghidupi aku 1 bulanan gitulah. Nah pada saat itu aku ikut-ikutan casting iklan tuh. Udah 3 bulan aku nggak dapat kerjaan, guys. 3 bulan nggak dapat kerjaan dan sisa uang aku tuh tinggal 300.000. Bayangin di Jakarta uang tinggal 300.000, sedangkan aku harus bayar kosan 700.000. Yang artinya itu adalah uangnya minus. Aku nggak tahu harus cari uang gimana lagi karena ya casting iklan nggak ada yang masuk. Terus juga aku belum main sinetron, belum FTV juga. Jadi ya udah aku ngirit, aku makan tuh bener-bener dihitung gitu loh. Bahkan kayak mau nambah pakai sayur aja tambah 1.000 rupiah tuh aku mikir sedih. Nah cuman pada saat itu aku nggak terlalu mikirin kayak wah aku menyedihkan banget ya, tapi aku mikirin gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya aku ngirit makan sambil usaha terus casting. Nah yang pas pertama kali syuting itu aku syuting FTV. Syutingnya tuh di puncak, jadi aku nggak membutuhkan untuk ongkos yang banyak gitu karena rumah aku juga di daerah sana kan. Nah udah kayak gitu aku tuh jadi tertarik. Aku jadi tertarik untuk ikutan syuting. Akhirnya aku ikutlah casting. Aku ke Jakarta itu pakai uang tabungan aku yang tidak seberapa. Dan ternyata kehidupan di Jakarta tuh beda banget. Semuanya tuh pada mahal. Tapi tergantung juga sih tempatnya di mana. Tapi aku tuh bener-bener kayak makan tuh di warteg kayak gitu. Bahkan aku tuh kalau makan, aku mikir juga gitu. Misalkan pakai lauk berapa, pakai sayur kayak nambah 1.000 aja itu tuh berarti banget buat aku. Bahkan beli air mineral aja aku liatin berapa milinya, terus sama berapa harganya sampai segitunya. Karena aku bener-bener sehemat itu. Nah, aku nggak punya uang sama sekali kan. Aku harus bayar kosan tuh 700.000 waktu itu. Sedangkan uang aku 300.000, yang artinya aku minus dan aku malu sih kalau untuk pulang ke rumah. Ya udah akhirnya aku ngirit, aku makan, aku puasa, dan kebetulan waktu itu bulan puasa guys, jadi terbantu juga aku nggak banyak makan gitu, bahkan makan tuh cuman pas sahur aja, pas bukanya tuh paling makan kurma gitu. Kadang juga suka dikasih sama ibu kos, untungnya ibu kosnya tuh baik, kadang suka dikasih gorengan. Ya berkah lah ya bulan puasa, meskipun aku nggak punya uang tapi ada aja rezeki yang dikasih sama Allah yang tidak diduga-duga kayak gitu. Nah terus walaupun aku nggak punya uang tapi aku tetap berusaha gimana caranya untuk dapetin uang gitu. Terus ikhtiar, akhirnya aku dapatlah 1 job, aku dapat photoshoot di situ. 1 hari photoshoot dapatnya 5 juta. Aku inget banget kayak ya Tuhan, tadi kan uangku tinggal 300.000 dan harus bayar kosan 700.000 ya. Terus kayak aku tetap berdoa, aku minta sama Allah, ya Allah semoga ada rezekinya untuk aku bayar kosan, untuk aku makan. Terus kadang juga kan adik aku masih kuliah ya, aku juga suka kasih dia uang jajan buat kuliah. Ya gitulah pokoknya. Ya itu masa-masa aku di kosan pas lagi bulan puasa. Sempet waktu itu aku nggak bisa kebeli lauk, aku cuma makan nasi, terus kayak ada kayak pilus gitu, jadi makan nasinya pakai pilus. Ya aku sempet di titik terendah aku tuh sampai sebegitunya sih, tapi orang-orang nggak ada yang percaya.
Sialnya nggak ada yang percaya kalau misalkan aku pernah kayak gitu. Tapi semuanya bisa aku lewatin, alhamdulillah. Yang penting adalah jangan pernah menyerah, terus berusaha, syukuri apa yang kita miliki. Ya intinya bersyukur sih, karena mau dalam keadaan kita banyak uang, bergelimang harta, tapi kalau kita nggak bersyukur itu bakalan tetap aja berasa kurang, guys. Ya itu sih yang pelajaran yang bisa aku ambil dari kisah aku. Nggak ada pada saat itu, benar-benar diri sendiri, dan aku nggak cerita sama siapapun. Ada berapa uang aku nggak cerita sama siapa-siapa, karena emang aku orangnya mendem gitu loh. Kayak ngapain juga aku cerita, mungkin orang cuma penasaran sama cerita aku dan cuma mengasihani aku, dan aku nggak mau dikasihani kayak gitu. Jadi ya udah jalanin, setelah emang udah bisa aku lewatin semua masalahnya baru aku cerita ke orang gitu. Jadi nggak ada. Kalau di dunia entertain ketipu ya, pernahnya waktu itu pernah banget sih, waktu pas awal-awal banget. Jadi katanya itu untuk film, tapi kita harus bayar, pas castingnya tuh bayar. Nah udah gitu, wah ini kamu bagus nih aktingnya gitu kan. Terus tapi kalau kamu mau dapat peran ini kamu harus bayar 3 juta something gitu kan. Kita kan orang baru nih, nggak tahu. Terus mana aku nggak diizinin sama orang tua aku untuk masuk dunia entertain. Aku juga nggak punya uang dari mana. Ya udah akhirnya aku nggak ikut, dan ternyata itu memang penipuan, karena kalau casting itu kita kan namanya juga cari uang ya, nggak mungkin dipungut biaya. Nah pelajaran juga nih buat teman-teman, pokoknya kalau misalkan ada casting atau mau ditawarin main film, main sinetron atau apa yang harus mengeluarkan uang, itu udah pasti penipuan, itu bohong sih. Oke, jadi sekian mini story dari saya. Jangan lupa untuk saksikan terus Aini Malika Tak Bersayap hanya di Antv pukul 18.30.